mudah. Nomor 6. Titik A negatif 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian hasilnya ditranslasikan oleh 8, negatif 4. Tentukan koordinat bayangan akhir titik A. Ingat dulu rumusnya ya. Jadi kalau ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah tanda itu Y-nya. Maka bayangannya jadi X, negatif Y. Itu diingat dulu. Oke, kita operasikan ya. A negatif 5,3 direfleksi, dicerminkan terhadap sumbu X yang berubah tanda Y-nya. Berarti A aksennya adalah, bayangan awalnya adalah negatif 5-nya tetap, 3-nya jadi negatif 3. Setelah itu dilanjutkan dengan translasi 8, negatif 4. Maka bayangan akhirnya negatif 5 ditambah 8. Itu dapatnya 3. Negatif 3 ditambah negatif 4 atau dikurang 4, itu dapatnya negatif 7. Selesai. Cepat ya ngerjakan soal ini ya, nggak terlalu lama. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Titik P 2,5 adalah salah satu titik sudut dari sebuah bangun datar. Bangun datar. Nah, setelah ditranslasi oleh TAB, titik B berpindah ke posisi P aksen negatif 3,1. Pertanyaan pertama, tentukan komponen translasi TAB. Berarti dicari A dan B-nya. Oke, kita kerjakan dulu yang A ya. Yang A, jadi titik P 2,5 ditranslasi TAB. Dapat bayangannya P aksen negatif 3,1. Tadi ada soal yang kita mengerjakan soal seperti ini ya. Kita cari A-nya, caranya bayangan dikurangi titik asal. A-nya negatif 3 dikurang 2. Dapat negatif 5. Sedangkan B-nya itu adalah 1 dikurang 5. Dapat negatif 4. Jadi komponen translasi TAB itu sama dengan T, A-nya negatif 5, B-nya negatif 4. Seperti ini. Negatif 5, negatif 4. Nah, pertanyaan kedua, jika titik Q adalah titik sudut lainnya pada bangun datar tersebut, tentukan koordinat Q aksen setelah ditranslasikan oleh T yang sama. Artinya yang B ini, bagaimana bayangan Q jika Q itu 6,5, kemudian ditranslasikan oleh T negatif 5, negatif 4. Jadi cara penulisannya boleh vertikal seperti ini, menurun, atau ke samping seperti ini ya. Penulisan komponen translasi itu boleh. Berarti kita dapat bayangannya, Q aksennya adalah 6 ditambah negatif 5 atau 6 dikurangi 5 itu 1. Kemudian 5 ditambah negatif 4 atau 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi jawabannya yang B, Q aksen 1,1. Kalau bisa. Kita lanjut ke nomor 8. Pada sebuah denah perancangan kota terdapat sebuah sekolah yang terletak pada koordinat S2,6. Pemerintah daerah ingin membangun taman bermain yang lokasinya merupakan hasil pencerminan atau hasil refleksi posisi sekolah terhadap jalan utama. Jalan utamanya diwakili oleh garis X sama dengan 5. Di manakah koordinat bayangan koordinat lokasi taman bermain tersebut pada denah? Nah, kita ingat dulu rumusnya nih. Kalau ada X, Y dicerminkan atau direfleksi terhadap garis X sama dengan K, maka yang berubah itu X-nya.
Jadinya rumusnya 2K dikurang X, Y-nya tetap. Itu diingat dulu rumusnya. Ya. Maka ketika kita menghitung bayangan dari sekolah yang berada di koordinat S2,6, dicerminkan terhadap jalan utama yang diwakili oleh garis X sama dengan 5, ingat, yang berubah itu adalah X-nya. 2K, di sini K-nya 5, berarti 2 dikali 5, dikurang X-nya itu 2, Y-nya tetap 6. Tinggal kita hitung, 2 kali 5 berapa? 10. 10 kurang 2, 8,6. Selesai. Udah ya. Kita lanjut ke nomor 9. Cepat nih ya. Titik M 2A, B ditranslasikan oleh titik T oleh translasi T A, 3B menghasilkan titik M aksen. Jika M aksen kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan akhir, yaitu M aksen 12,9. Tentukan nilai dari A tambah B. Oke, Pak Dadan, untuk soal ini kita coba pakai jalan mundur. Dari bayangan, kemudian temukan titik asal. Gitu ya. Kan sebenarnya kalau operasi awalnya M, ya, itu 2A, B, kemudian ditranslasi. Ini cara pertama deh, kita coba pakai cara biasa dulu. A, 3B. Gitu ya. Maka kan idealnya dapat bayangan M aksen itu 2A tambah A, 3A. Kemudian B tambah 3B, 4B. Seperti ini ya. Setelah itu dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Masih ingat rumusnya? Tinggal ditukar. X jadi Y jadi X. Maka bayangannya itu adalah 4B, bayangan kedua ya, 4B, 3A. Sedangkan di soal sudah diberitahu bayangan akhirnya adalah 12,9 nih yang ada di sini nih. Ini bayangan akhirnya ya. Berarti dari sini kita dapat, oh berarti 4B-nya 12, yang berarti B-nya 3, ya kan, dibagi 4 ya. 4B dibagi 4 jadi B, 12 dibagi 4 jadi 3. Kemudian 3A-nya sama dengan 9. 3A dibagi 3 jadi A, 9 dibagi 3, 3. Maka dengan mudah kita dapat nilai A tambah B adalah 3 tambah 3, yaitu 6. Cara kedua, kita coba ya cara kedua ya. Siapa tahu lebih mudah, siapa tahu. Jadi jalannya mundur nih. Pertama dari M aksen, yaitu 12,9. Lihat aja nih. Kemudian kalau dicerminkan, mau cari titik asalnya, itu cerminkan balik. Ini hasil pencerminan terhadap Y sama dengan X, kita tulis Y sama dengan X lagi. Ya, ini kan idealnya dapatnya berapa ini? Yang pertamanya adalah kalau ini 9,12 gitu ya. Sementara kita tahu tadi M aksennya selanjutnya kita berarti ini kira-kira lebih mudah atau lebih rumit? Lebih rumit sepertinya ya, karena ini harus berikutnya ditranslasi. Coba aja ya. Translasi kita lawannya nih, negatif A, negatif 3B. Oke. Ini hanya kita coba-coba dulu nih. Kalau misalkan Pak sulit, udah pakai yang tadi aja ya. Nah, ini kan arusannya jadinya berapa nih? 9 AM aksennya itu 9 kurang A dan 12 dikurang 3B.
9 kurang A, 12 kurang 3B. Padahal bukan titik kedua ya, justru ini titik asalnya nih. Nah, pada hapus dulu ini. Ini harusannya M awal gitu. Padahal M awal dikasih tahu, M awal itu 2A dikurang B. Ini salah nih, pada salah. Salah pulpennya. Bentar ya, kita hapus dulu nih. Salah pulpennya. Ini kan di soalnya ini tuh sama dengan 2A, B. Nah, tinggal kita bikin persamaan. Tapi ini jadi lebih sulit ya. Jadi 2A sama dengan 9 kurang A. Nanti ujung-ujungnya dapat A-nya 3 nih. Ya. Kemudian B sama dengan 12 kurang 3B. Ujung-ujungnya dapat B-nya juga 3. Lebih mudah yang pertama ya. Baik, kita boleh abaikan cara kedua. Ya, ini tapi suatu soal yang lain bisa jadi dengan langkah terbalik jadi lebih mudah. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, sebuah segitiga ABC memiliki titik sudut A 1,2, B 4,2, dan C 1,5. Jika segitiga tersebut digeser T sama dengan negatif 1,2, apakah luas bayangan segitiga itu berubah? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Ya. Jadi kita tulis dulu sebentar. Jawabannya tidak berubah. Kenapa coba? Masih ingat nggak? Di kelas Pak Dadan sering sampaikan tuh bahwa untuk transformasi kaku ada 3 kan ya? Apa aja? Translasi, refleksi, dan rotasi. Itu tidak mengubah bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran. Jadi apa gimana? Luasnya berarti luas bayangan sama dengan luas benda asal. Sama dengan luas benda asal. Ya, benda asal. Ya udah kita tinggal hitung aja benda asalnya. Nah, lebih gampang soal ini kita gambar nih. Ya, gambarnya kira-kira kita bikin sederhana aja. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dikira-kira aja ya. Titik A 1,2. Kira-kira di sini ini 1, ini 2 misalnya gitu. Nah, ini titik A. Titik B 4,2. Kira-kira di sini 2, 3, 4 di sini ya. Koma 2. Kira-kira di sini koma 2. Kemudian sebentar. 4,2. Kemudian titik C-nya 1,5. 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini. 2,1,5. Maka bayangannya seperti benda asalnya adalah segitiga siku-siku. Yang ukuran alasnya 1/4 itu 3, ukuran tingginya 2/5 juga 3. Maka luas bayangan sama dengan luas benda asal dengan rumus segitiga setengah kali alasnya 3, tingginya 3. Ya. 9 dibagi 2, 4,5 satuan luas. Oke, seperti itu ya.